Oke. Voice Esport akan mengambil first pick nih. Dan langsung aja dia cukup cepat langsung nge-ban ke arah One-One. Begitu juga responnya dari Geek. Fanny, ini kalau misalkan berkaca dari kemarin ya. Geek Fam mereka second pick juga. Mereka ngamanin 2 pick pertama itu Beatrix dan Eve. Kita lihat akankah diimplementasikan lagi atau tidak. Benar-benar. Dan kalau misalkan kita membahas soal ban Fanny ya. Dari semua tim yang berhadapan sama Voice, ini selalu ada di ban list lawannya. Dari match pertamanya dia dan match keduanya Fanny selalu di ban. Ini membuktikan memang dari Voice ini mungkin adalah player Fanny yang harus diwaspadai. Makanya Sudah di-respect diakui. banget. Betul. Sudah diakui ya. Jadi bisa dibilang ya 11-12 sama Faramis juga ya Mbak. Ya, Sekarang Faramis ini bukan lagi menjadi target untuk beberapa player, tapi untuk setiap tim yang ada. Jarang banget dilepas. Kemarin ada beberapa kali dilepas, tapi perbandingannya 1 berbanding Kecil lah ya. ya. 8 game yang udah berlalu gitu, baru nongol tuh dia sekali itu. Benar-benar, karena memang dari Faramis sendiri untuk big fight-nya ya, itu benar-benar ngeselin banget. Altarnya sekarang bisa dipakai sambil jalan gitu kan, Ya. jadi udah benar-benar cepet banget cast time-nya. Dan ya kayak punya 2 HP bar gitu loh. Lu bayangin Seakan-akan kalau semuanya Mas ya. Lu bayangin kalau Masya. Ya aduh Pak, aduh Mas. Ya, Mas. Ya. Masya punya berapa lapis loh? Yang aku pikirin tuh kalau sama Pet sekarang malah Xbox loh. Xbox juga. Bakal ngeri banget loh. Iya. Udah di-buff lagi. Kayak gituan. Nah, Udah di buff iya. loh. Ah, ini cukup menarik ya. Jadi ini sebenarnya masih ban and pick aja. Voice mengamankan Masya tadi. Mungkin berkaca juga XP Geek Fam ini suka main yang emang hero-hero yang suka nyulik-nyulik Pak. Benar-benar dari Mavzi ya dia. Dari Mavzi. Dia Banget. mempunyai salah satu signature hero juga yang bahkan jarang banget terlihat di patch kali ini, yaitu Glue. Glue. Itu harus diwaspadai sebenarnya sama Voice sendiri karena Glue-nya itu bisa dibilang cukup expert ya. Dia cukup hatam untuk menggunakan Glue-nya, timing masuknya dan siapa yang akan dinaikkan nantinya itu benar-benar tahu gitu. Jadi harus diwaspadai. Yes, benar banget untuk sekali ini Voice. Pick pertama masih cukup banyak pilihan. Ada Franco, ada juga Xavier. Kita lihat saja, tetapi ya, Voice Esport mereka nge-deny pick potensi juga dari Geek. Ingat kemarin mereka ambil Yves, ini Voice ambil duluan. Oke, Yves. Ya kita tahu ya, satu crowd control yang sangat berbahaya ini. Kalau dia lagi ulti diganggu, cooldown-nya malah makin cepet. Wah, Enggak diganggu, kitanya terancam. Iya, Serba iya, salah, memang. Pak. Serba salah dan Cuman luas banget. mengambil satu hero seperti ini di awal-awal, ini juga membuka peluang untuk langsung ada counter yang dikeluarkan loh. Entah itu Yuzong langsung ada terlihat di sini. Akhirnya kita tahu dengan ada di Yuzong. Ini hero enak banget nabrak ke belakang. Disenggol dikit deh pakai sungut ya Pak. Benar. Iya. Atau di pick ketiganya nanti Geek bisa bermain dengan kayak heavy crowd control Atlas. Ya. Ya seperti Atlas gitulah. Untuk inisiasi langsung ke arah Yves-nya itu enak banget karena dia akan diem ketika dia buka reward manipulation. Yes, benar banget. Cuman aku ingin bilang nih ya, kemarin tuh Renesme yang bermain sebagai gold lane. Yep. Sekarang Renza. Jadi kita lihat dengan Beatrixnya Renesme dan juga Renza, ini apakah akan membuahkan hasil yang berbeda atau tidak nih Lim Koco? Iya, karena kalau misalkan kita lihat dari Renesme dan kita membahas Agresif soal banget. Beatrix ya. Itu udah nggak bingung lah kita. Yes. Beatrix adalah hero powernya dari Renesme, tapi kali ini dengan adanya Renza, apakah Beatrix ini adalah hero powernya juga atau dia hanya menggunakan Beatrix seperti pada umumnya untuk clear wave, high ground dan sebagainya. Aku yang penasaran adalah pressure early-nya sih. Ya. Nah ini nih, sekarang ada Lilia lagi. Lilia adalah salah satu match yang memang kalau menurut gua ini adalah counter dari Yves juga loh. Yes. Di saat dia mungkin terkena efek dari real world manipulation, banyak untuk sekarang ya, banyak Lilia yang bukan pergi keluar, Ya. tapi pergi menabrak ke arah dari Yves itu sendiri gitu loh. Benar, Dan benar. Yves emang bener-bener malah jadi malah balik terancam. Benar. Ingat kalau misalkan udah di mid game udah ada itemnya. Iya. Genius One aja. Wah, Itu pedas banget, Pak, meledak-meledak di kaki. Banget. Sakit banget. Cuman ini kalau kita lihat dari sekarang F-Voice-nya dengan pickling. Ingat, dia sudah di nerf di sini Lim Kocol. Ya. Udah jadi tipis banget. Akankah ini pick yang wise atau terlalu early? Sebenarnya menurut aku ini hero powernya juga sih. Karena Voice itu identik banget dengan Link juga. Dia tipe tim yang bersifat jungle assassin ya, kebanyakan. Gak selalu tapi kebanyakannya assassin. Jadi untuk Link sendiri mungkin memang dia mendapatkan nerf dari batch SP-nya dan growth-nya. Tapi kalau menurut aku di tangan yang baik gitu kan, rotasinya Tangan yang itu baik. tetap berasa. Rotasinya, split Pressure-nya ya. Yes, dan targetingnya sih yang paling penting untuk sekarang. Wow, ada satu pengacau konsentrasi Aduh, loh. ini capek Ini. sih. Franco, Selena, ini adalah hero-hero yang memang kalau inisiasinya kena, ini perang bisa terjadi dimanapun dan pick off bisa terjadi dimanapun gitu loh. Iya. Entah itu memang
Ya semuanya pasti disengaja dan direncanakan. Tapi kena atau tidak kenanya itulah gitu. Tapi sekalinya kena, mau itu siapapun kadang digas Pak sebenarnya. Benar-benar, apalagi follow up damage-nya Beatrix Pak. Ya. Beatrix Wesker Pak, itu di Bloodihan nggak bisa kemana-mana. Ya tinggal, Pak. ya tinggal pilih aja. Lu mau kena Weskernya, lu mau kena Nibiru Potion-nya, lu mau kena Rainer Apathinya nggak masalah semuanya. Iya, Bahkan Bennett sekalipun gitu. Iya, kalau namanya Bloodihan, diem dalam 1,5 detik. Ya udah terima nasib aja udah. Surprise sudah nggak bisa kemana-mana ya. Cuman ini yang menjadi PR dari seorang Lin lagi. Dia udah nggak bisa sembarangan masuk, bahkan ultimate-nya bahkan akan mungkin kalau misalkan lihat dari kasat mata ya, akan digunakan untuk defensif saja. Dan itu menurut gue adalah pergerakan yang rugi. Benar. Ya kalau misalkan melihat 3 hero dari Geek ya, ini 3 hero yang sebenarnya susah untuk dilawan sama Link. Kenapa? Beatrix punya Wesker, otomatis Link deket-deket Beatrix itu ngeri. Wah, ngeri banget. banget. Susah. Dengan pertumbuhan HP sekarang, ini nggak cocok Pak. Wah langsung hilang Pak. Ini nggak cocok untuk bertemu Beatrix. Apalagi dari mid ke late nanti ya. Ini benar-benar berbahaya sekali. Tapi kalau kita lihat dari bandnya nih, 2 roamer yang di ban langsung sama Geek Farm ya, Atlas dan Lolita. Lolita yang sempat beberapa kali digunakan juga untuk di MDL kali ini, bisa dibilang juga untuk ngelawan Beatrix ya. Cukup enak karena bisa nahan dari Guardian Bulwark-nya, dari semua senjatanya Beatrix. Tapi ya kali ini memang dari Voice sendiri belum punya roamer. Walaupun jangan lupa kayak untuk inisiator seperti Kufra atau seperti Grok mungkin itu bisa banget untuk dimunculin sama Voice nantinya tergantung dari situasinya. Iya, ini bau-baunya tau gak sih sebenarnya Dit aja mungkin akan menggunakan Matilda lagi nih. Karena memang limited banget, udah diteken nih hero-heronya, udah dikomit ke arah roamernya. Tapi Voice, Tamus sudah di-ban. Cukup baik, ini tau gak? Aku pilihnya Voice mau ngambil di road. Nanti Voice ngambil di road. Iya, Geek Fam dulu soalnya. Oke, dan kalau misalkan kita lihat dari 2 band Voice ini adalah jungle tank ya. Dari Baxi ya, dari Tamus. Walaupun dari Tamus sendiri dia kena nerf di patch kali ini. Base damage dari skill utamanya dikurangin dan cooldownnya dinaikin. Tapi menurut aku pribadi memang masih worth juga sih digunakan jungle. Nah ini sekarang Esmeralda keluar. Kalau kita memang tadi ngomong berdasarkan dengan apa yang perkiraan dari Goni ya. Makin Daerah jelas ya. nongol. Makin jelas lagi. Jadi kayak bisa makin jelas gitu loh. Wah. Untuk di atas kertas, Dairon memiliki damage yang jauh lebih mumpuni untuk bisa menumbangkan ke arah Esmeralda. Tapi di lapangan banyak kejadian juga Dairon yang ditekan oleh Esmeralda. Tergantung pilot lagi. Tergantung bagaimana bantuan dari masing-masing playernya lagi yang ada di dalam lane of down. Akankah mereka membantu untuk memberikan tekanan? Atau emang dibiarin aja itu mereka adu mekanik sampai tahun berapa gitu kagak tahu deh itu biar kelar sih. Gak kelar. Cuman kalau kita ngomongin Esmeralda dan juga Dirot, emang early-nya Esmeralda harus berhati-hati. Dia nggak bisa yang namanya adu. Nggak bisa sembarang. Kalau misalkan udah kalah cicil, wah itu udah rugi. Pasti akan kurang minion dan kita lihat aja Voice Esport 2 pick terakhir. Wow. Nggak karena Dirot. Resiko loh. Chow dan juga Hilda. Chow XP? Wow. Oke, Hildanya make sense sih. Hilda make sense kayak ketika ada Franco di lawannya, kayak kemungkinan besar Franco akan invasi ke jungle gitu kan. Kayak dia akan ngerusuh dari buffnya Link nanti di awal. Daripada ngelawan Franco, yang mending rusuhin balik. Dan Hilda adalah solusinya. Sementara kalau Chow yang aku lihat dia mau nutupin frontliner satu lagi. Serta tambahan crowd control sih. Karena burst damage dari Popol itu dia nggak bisa terlalu maju. Dia hanya bisa menyantap umpan nantinya yang diberikan sama Chow ini. Enggak, dengan adanya yang kayak begini ya. Kalau menurut gua ini ada 3 hero yang bisa di 4 bahkan. Ada 4 makanan untuk Esmeralda loh. Iya. Sunpo darah putih, ada shieldnya. Juga. Hilda masuk rumput, home sweet home-nya juga shieldnya bertambah dan itu adalah makanan. Yif, Popo, semuanya. Ini akan sangat berbahaya sekali dan Hilda akan menjadi tonggak utama harusnya. Tapi sekarang ada Pakito yang udah diamankan pula. Wah, ini dengan pick Pakito aja di atas kertas. Fighter lawan Assassin. Assassin ini yang gempor, Pak. Benar. Jadi ini menjadi PR lagi dan lagi untuk seorang Link di game yang pertama. Iya. Linknya harus bekerja ekstra sih. Jujur ya, dengan split push-nya aja, menurut aku sendiri akan diketahan. Kenapa ada Pakito, ada Esmeralda, kayak yang bisa split push balik gitu kan. Kalau ketemu Pakito malah dia harus hati-hati karena bisa ditumbangkan. Kalau Esme mungkin memang dia adu cut wave aja. Tapi kalau misalkan ada satu yang ngebantu Esme-nya, entah itu Franco mungkin atau bahkan Beatrix-nya yang siap nge-trap, itu bakal bahaya banget buat Link-nya. Nah ini masalahnya di XP laner ini sama-sama bisa dibilang kayak agak mungkin chance-nya untuk bisa mendapatkan poin kill jauh lebih ke arah Esme ya. Mau connect pun Way of Dragon-nya. Ya kita balik lagi, Esme adalah satu sosok hero yang sangat tebal. Dan sekarang match pertama, game pertama, Freakout Esport versus Geek Farm. Let's go. Yes, teman-teman semua langsung di spam aja. Kalian dukung mana? Tim Voice atau tim Geek Fam Junior? Untuk saat ini early gamenya ya, kalau aku boleh prediksi sedikit. Ini Geek Fam, mereka mau main cepet.
Pakito early, Lilia early, clear wave-nya sangat-sangat cepat. Bahkan Esmeralda bisa yang namanya clear wave langsung rotasi dan invasi. Kita lihat aja, akankah Geek Fam seagresif itu? Itu numpang loh tadi, dia kayak memberikan sedikit bala bantuannya dulu ke arah purple buff, baru masuk ke dalam area wave mid yang ada di area bottom lane. Sementara di area god lane yang terpopoling pada juga Beatrix, seperti biasa akan ada perpacuan uang yang memang dikejar di sini guna untuk bisa mendompleng lagi penggunaan item ataupun mendapatkan item, tapi langsung dikeprek begitu saya sedikit lagi. Aboy masih bisa mundur tapi Iron Hook-nya tepat berada di depan tubuh dari Hilda, tapi Hilda harus mengeluarkan satu sprint dan selamat dari area tersebut. Informasi sudah diberikan oleh teman-teman Geek di mana? Ya, satu spell sudah dibuang begitu saja. Kita lihat pergerakan Geek tampaknya akan mengisi ke arah atas. Pakito di sini menabrak seorang Dit aja harus berhati-hati karena ingat sprintnya sudah tidak ada, dia tidak mau terlalu banyak masalah, langsung pukul mundur. Itu kenceng banget loh, coba lihat sekarang untuk Pakitonya farming udah nggak di area ada lagi. Iya. Area ada disimpan dulu. Maksudnya dia high end drive, Pak. Dia emang mau perang dari awal ini. Ini mau perang banget ini untuk Pakitonya, memang rumput tetangga lebih ini ya, lebih nikmat memang. Lebih hijau. Ini jungler tetangga itu lebih hijau, lebih syahdu untuk langsung diamankan gitu. Tapi sekarang di bagian atas, di area god lane ada satu Iron Hook yang memang langsung kode begitu saja. Akankah dia bisa selamat? Tapi untuk Dinaja masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi ditembaki, dikeroyok habis-habisan. Dan first blood-nya menjadi milik dari Geek Fam. Voice Esport mereka tadi sedikit kalah rotasi. Ya. Mereka salah baca map kayaknya. 3 melawan 2 bukan yang baik. Dan ya satu member harus take down. Di bagian tengah kita lihat Wave Dragon sudah dibuang, bahkan Black Shoes-nya dipaksa keluar. Tetapi di sisi lain dibalas juga. Spell Flicker tidak ada untuk Chow. Ini kayak ada beberapa pertempuran yang memang kayak, lah kenapa ada pertempuran ya? Tapi barusan. Oke. Oke. Ini aku agak bingung di sini karena tadi aku melihat di mana Voice yang melakukan setup terhadap Turtle. Tiba-tiba dia ngelepas Turtle-nya, di mid ada pertarungan, 2 F-Dragon keluar dari Yans, flickernya kebuang dan tiba-tiba Turtle dipegang sama Adam. Itu dari tadi. Itu nge-distract aja Lim di bagian lane. Itu pergerakannya tuh udah buat nge-delay aja. Dan informasi sudah diberikan. Junglernya nggak ada di area, ya udah itu free turtle untuk kita. Iya, Mas. Ini gimana ya? Weh. Itu untung si Kupa. Hampir. Untung aja kan. Untung si Kupa yang kena. Cuman menurut gue tadi yang ada di area mid ya, cowoknya bisa mendarat sampai ke situ. Padahal ya wave mid kan masih bisa ditahan juga gitu loh. Iya, dan mungkin komitnya sih untuk dari teman-teman Iya, Voice. ada prioritas lain, ada Turtle gitu loh. Benar kayak mereka mau melakukan dua inisiasi gitu kan. Di 2 tempat yang berbeda dan hasilnya malah gak dapat apa-apa. Tapi Kelar lagi, ada teriakan di belakang kita, abisin. Wow, sudah mulai masuk ke dalam telinga dari para caster nih. Aduh, bukan awal yang baik untuk Voice Esport. Mereka di menit yang ketiga udah ketinggalan hampir 2000. Dan Geek Fam mereka terus pressure di bagian atasnya. Terus pressure di bagian gold lane-nya. Afsi di sini tertinggal 3 melawan 1. 1 ekor. Black Shoes sudah dibuangkan. Afsi tidak bisa kemana-mana. Beatrix harus menumbangkan. Kita lihat Tempest Blade di bagian belakang. Exort menjadi target utama. Tetapi Iron Hook-nya connect. Dan bahkan sling-nya yang harus hilang. Exort masih selamat. Ini masih pembukaan loh. Ada satu epical moment yang memang benar-benar terjadi, diselamatkan oleh Franco Iron Hook-nya. Cuy, ini mah 10/10 nilainya nih mah. itu predik, Pak. Ada 4 pedang yang bisa diambil sama Link. Dia predik ke 1 pedang dan itu Dan dapat, Pak. connect. Wow. Boleh nanti teman-teman ya ditunggu jeduknya biasanya itu sudah akan langsung nongol itu ya di TikTok. Tapi sekarang sepertinya di area mid gak bakal tenang lagi karena mereka sudah memalingkan wajah, sudah memalingkan pemikirannya untuk bisa menggempur pula. Apalagi ini Popoling Kupa loh. Biasanya penggunaan Popoling Kupa di dalam satu buah tim, 3 menit pertama mereka harus mendapatkan satu tertarik. Tapi ternyata mereka yang Tidak. dibabat habis. Iya, dan kali ini Turtle menurut aku harus di fight sih. Kalau misalkan nggak di kontes-kontes Turtle-nya, kill-nya nggak dapat, Turtle-nya nggak di kontes, mirroring-nya kurang jalan. Itu akan susah banget nanti ketika scaling mid ke late game-nya. Setuju. Akan susah banget. Dan kali ini kita melihat di mana Voice sudah mulai berkumpul. Bahkan hanya 4 pemain yang diturunkan.
Wah ini udah makin kacau tapi kena lagi dong. Ada Iron Hook, ada Bloodhound di bagian belakang. Tapi untuk Yanse akan masih bisa selamat ternyata tidak. Karena udah ada Adam ditembaki lagi di bagian belakang. Dinaja berusaha untuk kabur dari tersebut. Mereka semua berpencar. Tidak ada satupun dari Geek yang bisa dilumpuhkan. Tapi pemain-pemain dari West mulai kocar kacir. Ini benar-benar terlihat apa ya, dari segi ekonomi udah leading. Bener-bener susah banget Lim untuk cari fight yang efektif. Bahkan pick off aja tuh susah banget. Iya ya, karena memang pertama satu strat Yves-nya ini menurut aku nggak bisa dipakai untuk fight lawan hero-hero yang dimiliki sama Geek Farm. Oke, Beatrix bisa dikurung pakai reload manipulation dan dia akan susah kabur mengingat dia flicker juga. Sprint akan lebih efektif. Tapi bagaimana dengan hero lainnya? Pakito, ada Esmeralda, ada Franco bahkan yang bisa menarik. Bahkan Turtle sekarang free ke tangan Geek Farm. Ini adalah beberapa hero yang kalau ditabrak ya mereka nabrak balik juga kan. Bukan hero-hero gak takut gitu. Dan itu pun wah itu yang satu lagi sangat-sangat rentan karena dia juga CC. Tapi kalau digangguin waduh sayang banget. Ini pertempurannya coba lihat dari minimap mereka semua mulai berkumpul. Ada Vian mulai mendekat tapi Adam yang mulai lompat ke bagian depan. Sementara untuk di area Ben kena lagi. Satu Iron Hook yang sangat-sangat luar biasa sekali. Langsung pada begitu ada Tempest of Blade langsung lompat ke bagian depan. Tapi Pakitonya malah menjadi korban. Ditembakin belum ada satu Renapati pun yang masuk ke dalam tubuh dari pemain Voice. Wah, 1-1. Kalau ngelihat dari trade tadi sangat untung untuk Voice-nya. Akankah ini pelan-pelan off camera linknya tertangkap begitu saja. Ini bukan statistik yang baik Lim. 1-2-0 untuk seorang Fabian. Dan lihat ruang gerak Voice makin sempit. Replay. Benar-benar karena Tempest of Blade-nya digunakan di momen yang sangat tepat. Walaupun real world manipulation-nya itu out of range yang bisa dibilang hanya untuk mukul mundur. Tapi ya benar untuk dibilang untung ya pasti adalah Voice. Karena dia dapetin kill terhadap Exort gitu kan. Jungle-nya. Hanya menukarkan sosok dari Yans dengan Chow-nya. Ini benar-benar di acak-acak habis loh pertahanannya loh. Tuh coba lihat. Kalaupun mereka gagal, ditarik lagi, dipancing lagi. Untungnya masih bisa didapatkan oleh Fabian. Dengan ada satu resbab di dalam tubuh, tapi setidaknya ini masih bisa mendompleng lagi nih. Dari pergerakan XP-nya, pergerakan dari item ya, dari gold-nya. Wow, ini dia susunan dari talent emblem. Oke, dari Yan sendiri dia bermain dengan defense juga ya. Dari talent tree-nya dia nggak pakai full darah dan cooldown. Sementara kalau dari Fabian ya seperti biasa, Link membutuhkan lari dan penetrasi, killing spree yang dibutuhkan. Sementara kalau kita lihat dari Popol dan kupanya Afsi, ada attack speed yang dinaikkan walaupun hanya ada satu. Dan sisanya adalah 2 movement speed. Dengan spell sprint menurut aku ini cocok. Karena dia nggak usah terlalu bikin movement speed, dia bisa kabur dengan sprintnya nanti kalau memang darurat. Ini kalau lihat Adam sudah sedikit tercicil, half HP. Cuman ini pergerakan dari Adam cuman untuk nge-zoning aja. Ngelihat kasih informasi, ingat Lord yang pertama segera hadir. Dan kalau misalkan dilihat-lihat Geek masih sangat-sangat memegang kendali di sini Pak Pulung. Ini Dit aja susah gerak, Chow-nya juga susah gerak. Dia mau gerak ada Franco. Ini ngelihat Franco cenat-cenut Pak jadi ya Pak. Pusing. Ini gue ngelihat Geek ini kayak nggak jauh-jauh dari pemain-pemain Franco yang luar biasa loh. Sebelumnya ada Manskui kan. Manskui itu udah Rutur Pak. Rutur luar biasa. Manskui luar biasa. Combo mereka dengan Selena juga itu sangat luar biasa sekali. Legasi-legasi seperti ini yang terus-terusan kayak dijaga jadi gitu. Dan diteruskan ya? turun-temurun jadinya. Benar-benar. Dan bahkan seperti itu aja Lord sudah jatuh tangan Geek Farm. Vian hampir saja predik. Flickernya nggak ada yang lihat. Nggak apa-apa Vian, flickernya nggak ada yang lihat. Tetapi kita lihat di sini, di bagian atas, di bagian bawah. Afsi di sini tekan begitu saja Popol dan kupanya. Tentunya tidak bisa kemana-mana dan harus hilang 20 detik ke depan. Wow, sayang sekali di mana ada Lord yang berjalan. Memang untuk respawnnya belum terlalu lama, tapi tetap. Ini pun membuat Lord tersebut berjalan berlenggang dengan begitu bebasnya. Siap masuk lagi ke dalam satu area dari base turret yang ada di area top lane. Bisakah mereka mempertahankan satu base turret? Andai ini bocor. Wah sulit lagi Pak. Untuk high ground-nya sebenarnya hanya ada di Yves sejujurnya ya. Karena Yves doang nih yang bisa untuk nge-defense dari jauh. Ya ampun, connect lagi dikeroyok habis-habisan dia Lim. Dan juga Goni sementara untuk Lord-nya. Bebas Pak, hampir aja tumbang. Lord pertama ingat, lihat damage dari seorang Beatrix gak? Gila, Fabian. Oke, kita lihat Wave Dragon Connect tetapi tampaknya tidak cukup damage. Real World Manipulation sudah dibuka, Ren Fabian mereka kabur. Afsi di sini tidak bisa berbuat banyak, damage-nya kurang.
Dan ya masih Geek Fam menekan pertandingan. Sementara Kupa harus balik menuju ke arah majikannya dengan badan yang sangat-sangat banyak tapi item. Waduh. Kalah jauh, Pak. Ini Popolnya ketinggalan itemnya cukup jauh ya. Makanya kita melihat di mana inisiasi dari teman-teman Voice nggak bisa dituntaskan secara maksimal. 1 kill menurut aku dengan permainan Popol dan Kupa ini bisa dibilang early-nya nggak worth sih. Popol yang memang strong di early, yang bisa ngambil objektif terlebih dahulu, nggak dapetin kill dan kalah item. Ini membuat akan susah banget nantinya. Takutnya follow up damage yang dibutuhkan nantinya nggak cukup. Itu yang berat. Ini udah kalah item, belum lagi kalah atribut. Sementara untuk Hildan yang masuk ke dalam tengah-tengah pertempuran. Tapi dari Patrick yang masih punya flicker, dia sempat kabur untuk area tersebut. Sementara untuk Hildan yang langsung berhasil ditangkap begitu saja. Popol dan Kupa gak kuat bertahan lagi. Kenapa? Karena begitu banyak damage masuk ke arah ketunggu ya. Sementara untuk Joe ikut-ikutan mengantarkan nyawanya di pada dirinya. Masuk ke dalam tengah-tengah pertempuran dan juga kerumunan player kick. Backupnya yang sangat-sangat berkelas di display oleh teman-teman Geek. Kali ini Geek Fam mereka masih kuat dengan 5 orang, 3 member tersungkur dari Voice. Kita lihat tekanan dari Geek, mereka juga disiplin. Mereka udah take down 3 orang. Mereka lihat nggak ada peluang untuk push, mereka mundur dulu. Benar-benar. Kalau di fight sebelumnya yang aku lihat adalah agak memaksa sih dari Voice sendiri. Karena kalau kita lihat pergerakan dan Iron Soul. Astaga, connect lagi numpang lewat doang itu dit aja. Nggak ada. Ini udah ngatur jarak sih harusnya mereka udah nih ngelihat Franco kayak begitu dan nempel ke dinding udah mau degrok deh masalahnya. Ini untung gak ada blodihan tadi Pak. Kalau ada blodihan itu di blodihan Kelar juga, hilang, Pak. Pak. Hilang itu. Benar. Dan ya ini permasalahannya memang dari ekonomi sih Pak Pulung. Iya. Kurang damage rasanya. Atributnya udah kalah jauh. Atributnya udah kalah, linknya kurang damage. Oke lihat baru jadi item kedua DHS untuk Popol di menit yang ke-11. Yap. Iya. Dan ya walaupun kalau misalkan kita lihat Link ya. Link cukup oke. Dia udah jadi Windtalker. Udah ada true damage dari Endless Battle. Dan ada Berserker Fury. Tapi yang ditanyakan adalah Link ini biasanya kan ngincer backline nih. Kalau misalkan nanti Chow dari Yans inisiasi diumpan ke arah teman-temannya Voice, Linknya ini mau nyantap umpan apa ngincer ke belakang? Itu yang jadi pertanyaan. Karena kalau mengandalkan Popol sendiri, damage-nya aku rasa bakal kurang sih. Popol berbeda Mas Matt dengan skill target seperti ini. Belum lagi balik ke patch yang sebelumnya. Link, pertumbuhan HP-nya sudah diciutkan. Ini resiko yang gede juga loh dia mendarat. Ini yang nepokin udah banyak banget di bawah. Ayo turun deh, turun. Udah, sampai bawah udah banyak yang nyambut gitu. Ngerinya cuma Wesker Pak. Jangan-jangan Patrick ini malah menunggu gitu kan. Itu Malah dia, menunggu sini dong, sini dong. Bloodhound, Gitu. belum lagi Bloodhound-nya, belum lagi Extort. Kita tahu knockout strike-nya, kepantul-pantul Pak semuanya. Aduh ini benar-benar tugas yang berat. Game yang berat untuk Voice dan bahkan dengan Lord yang sudah diamankan oleh Geek Fam. Mampukah pertanyaannya sekarang Voice untuk melakukan defense? Ya balik lagi dengan satu high ground defense yaitu Yef ya. Yefnya juga tadi menggunakan Enhanced Talisman. Otomatis damage dia nggak terlalu besar. Yep. Belum ada Glowing One, belum ada kayak Genius One atau item-item offense lainnya. Ini membuat Yefnya ini hanya mengandalkan crowd control. Tapi pertanyaan adalah bagaimana cara untuk clear wave-nya? Akankah buang Dual Dragon? Wah. Ini Hildanya berani banget loh maju loh. Tapi untuk Chow-nya terkena satu Raider rapat begitu on point masuk ke dalam satu punggung dari Chow tersebut. Sementara untuk Hildanya tidak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan pula. Mereka semuanya udah berada di dalam satu pertahanan terakhir dan dimiliki oleh pemain dari Voice. Bisakah mereka mempertahankan kemenangan ataupun mereka berhasil menghancurkan Voice? Wow, Geek Fam Junior mereka marah di game yang pertama bahkan dari early game